Katanya Abdullah Daras, bila Anda mempersilakan orang lain memandangnya, ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang Anda lihat. Inilah salah satu kemujizatan Al-Quran. Jadi kalau semua orang bisa membaca Al-Quran dan bisa memahami Al-Quran, tetapi bisa mendapatkan makna yang pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi itulah sesungguhnya kita kadang-kadang disuruh bukan sekedar membaca, tetapi memahami. Dan itu akan semakin dalam, maka akan semakin merasuk ke dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan para alim, para ulama, yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, dan juga para jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa bermujalasah, bermuwajahah di tempat yang penuh barokah di Masjid Darussalam dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah-langkah kita dari rumah untuk menunaikan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini ataupun keluarga kita yang ada di rumah mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mengawali acara pengajian rutin di Masjid Darussalam, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memasuki acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Herman Susanto SPDI. Beliau merupakan salah satu guru Madrasah Quran Mujahidin Karangdua. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara pada malam hari ini berjalan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya adalah Mau'izah Hasanah, pengajian rutin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Haji Bahrus Surur MAG. Beliau merupakan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumeneb. Sebelum pengajian dimulai, kami informasikan bahwa PCM Kota Sumeneb akan menjalankan infak, yang mana infak itu akan kami gunakan untuk sebesar-besar untuk kepentingan dan kemaslahatan PCM Kota Sumeneb dan perserikatan tentunya. Kepada Yang Mulia Ustadz Haji Bahrus Surur MAG disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, kita bersyukur bisa menghadiri, bisa sholat berjamaah, bisa hadir di pengajian rutin PCM Kota kali ini. Kita tentu pada siang hari tadi mendengar salah seorang yang mungkin kita kenal dengan baik, Bapak Wagiman,
yang dipanggil oleh Allah siang tadi setelah sholat duhur. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, kita berdoa bersama-sama untuk beliau, semoga beliau diampuni dan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Wa khususan li akhina wa kiman, Allahumma ufir lahu warhamhu wa afi wa'fu anhu. Allahumma ufir lahu warhamhu wa afi wa'fu anhu. Allahumma ufir lahu warhamhu wa afi wa'fu anhu wa adkhilhu bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Pak Wagiman ini masuk di Sumeneb, khususnya di Ambunten, itu pada tahun 1972 bersama 3 orang yang diutus oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pertama ada Ibu Sunarni Imam, pada tahun 67 diutus ke Ambunten, sampai juga berkeluarga di sana. Bahkan Bu Sunarni Imam ini pernah menjabat selama beberapa periode menjadi ketua pimpinan cabang Aisyah Ambunten. Pada tahun 72 ada 1 orang lagi namanya Pak Mahnafi. Pak Mahnafi ini mungkin jarang yang kenal. Beliau adalah ayahandanya Ustadz Fatoni Kebunan. Tapi ini agak berbeda langkahnya. Nah, pada tahun 72 baru kemudian Pak Wagiman datang ke Ambunten. Pak Wagiman datang ke Ambunten itu pas bersamaan dengan renovasi Masjid Al-Istiqomah. Jadi awalnya musola dijadikan masjid pada tahun 72-73. Saya baru lahir. Setelah itu sampai mengabdi di sana dan punya berkeluarga dengan Bu Wagiman, dengan Bu Sri. Nah, pada tahun 80-an, 86, Ambunten itu dulu punya SMP Muhammadiyah sebelum ada SMP negeri, sejak tahun 60-an, luar biasa. Setelah itu pada tahun 85-86 SMP Muhammadiyah ini bubar karena sudah berdiri SMP negeri. Kemudian diganti dengan SMA Muhammadiyah 2 Ambunten. SMA Muhammadiyah Ambunten ini juga berjalan lama sampai akhirnya berdiri SMA Negeri Ambunten. Maka SMA Muhammadiyah ini ikut merosot dan kemudian bubar juga. Maka Pak Wagiman pun pindah ke Sumeneb pada tahun 95. Kalau nggak salah, saya ingat saya tahun 95 itu didirikan Panti Asuhan Muhammadiyah dan pengasuh pertama waktu itu adalah Pak Wagiman. Jadi dari Pak Wagiman ini sebagai pengasuh lahir kader-kader Muhammadiyah, termasuk Cak Nanto ya, Cak Nanto yang ketua pemuda Muhammadiyah pusat. Banyak yang sudah doktor juga banyak. Kadernya dari panti asuhan ini banyak. Ketika Pak Wagiman ini sudah pindah ke Jogja, PDM waktu itu kesulitan mencari pengasuhnya. Ternyata tidak banyak orang yang mau jadi pengasuh di panti itu. Akhirnya diganti oleh anaknya juga, saya ingat anaknya, santrinya Pak Wagiman, yaitu Ahmad Riyadi sampai sekarang ini. Jadi ini sangat luar biasa.
Jadi Pak Wagiman pindah ke Sumeneb mengabdi, membesarkan Muhammadiyah, terutama di SMA Muhammadiyah bersama Pak Rafiq almarhum. Jadi bahkan kalau di Darussalam, Pak Wagiman dulu kalau nggak salah ketika saya jadi sekretaris Yayasan Darussalam, Pak Wagiman jadi wakil sekretarisnya. Tapi waktu itu sudah menjadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah. Yang saya paling ingat adalah ketika mau membebaskan tanah bagian utara Masjid Darussalam ini, Pak Ji Tayyib dan Pak Bang Gofur waktu itu kesulitan mau membayar. Waktu itu kena deadline pembayaran. Kalau nggak diambil eman, bagaimana perluasan Masjid Darussalam? Sampai akhirnya datang ke sekolah bertiga, lalu menemui Pak Wagiman, sampai kemudian dibantu untuk membeli tanah. Kalau nggak 50-75 juta waktu itu. Nah, ini hal yang saya kira banyak dikerjakan. Termasuk saya ingat bersama Pak Wagiman waktu itu juga membangun gedung dakwah Muhammadiyah yang di Pabian itu, juga sampai selesai Pak Wagiman. Terus kemudian saya ingat terakhir ketika sudah finishing akhir itu, Pak Wagiman juga berpamitan mau balik ke Jogja dengan saya waktu itu. Jadi kita doakan semoga apa segala kebaikan pengabdian Pak Wagiman untuk Islam melalui Muhammadiyah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, saya sengaja mengambil judul memahami pendidikan dengan surat Al-Fatihah. Pertama, karena kemarin baru hari pendidikan bulan Mei. Yang kedua, karena saya di Masjid Darussalam ini, kajian subuh saya membahas tentang tafsir Al-Fatihah. Jadi saya klopkan di sini sekalian membaca dengan Al-Fatihah. Saya ingin mengawali kajian ini dengan kisah yang dituliskan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Dalam kitab ini Ibnu Arabi bercerita, ada seorang murid yang pagi-pagi itu tergopoh-gopoh menemui gurunya. Maka dia mengatakan, "Guru, ya Syekh, wahai guruku, semalam saya sholat semalam suntuk dan alhamdulillah bisa menamatkan 30 juz Al-Quran." Dia hafal, kemudian dalam sholat semalam itu dia membaca Al-Quran sampai tamat. Maka gurunya mengatakan, alhamdulillah, luar biasa itu, semoga diberkahi oleh Allah. Tetapi kemudian gurunya mengatakan, nanti malam kamu lakukan sholat semalam suntuk lagi, dan membayangkan ketika kamu membaca Al-Quran itu, gurumu ada di depanmu dan memperhatikan bacaanmu. Kata gurunya itu. Baik. Maka pada saat malamnya paginya laporan kepada gurunya, wahai guru, saya tidak bisa menamatkan sampai 30 juz, tapi saya hanya bisa sampai 15 juz, separuhnya saja. Maka gurunya, alhamdulillah, semoga kamu diberkahi oleh Allah. Nanti malam coba kamu baca lagi Al-Quran sambil kamu melakukan sholat, lalu kamu bayangkan bahwa kamu waktu membaca Al-Quran itu, kamu diperhatikan oleh para sahabat Nabi yang ikut memperhatikan bacaanmu. Maka esok paginya laporan kepada gurunya, wahai guruku, saya tidak bisa menyelesaikan sampai setengah Al-Quran, sampai 15 juz, tapi saya hanya bisa menyelesaikan seperempat juznya saja, seperempat Al-Qurannya saja. Maka setelah itu gurunya tidak berhenti di situ. Nanti malam coba kamu baca Al-Quran, lalu kemudian kamu membayangkan bahwa kamu membaca Al-Quran itu sambil melakukan sholat malam itu, kamu membaca Al-Quran itu, kamu diperhatikan oleh Rasulullah langsung yang menerima wahyu atau menerima Al-Quran itu. Maka besok paginya si murid ini mengatakan, wahai guruku, saya hanya bisa menyelesaikan 1 juz saja, kata. Tidak sampai berhenti di situ. Maka kemudian nanti malam
kamu coba lagi membaca Al-Quran lagi sambil kamu sholat, lalu kamu baca bahwa kamu harus membayangkan diri bahwa kamu adalah diperhatikan atau dilihat Allah, dan Allah pasti akan melihat itu. Tapi gambarkan, bayangkan dirimu ketika kamu membaca Al-Quran itu seperti kamu membaca di hadapan Allah. Maka ketika pagi-pagi tidak ada datang lagi si murid itu, lalu si guru itu kemudian datang dan menemui muridnya yang sedang sakit, lalu ditanya, apa yang terjadi pada dirimu? Wahai guruku, saya tidak bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah saja tidak bisa saya selesaikan. Ketika saya sudah sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lidah saya seperti kaku, tidak bisa melanjutkannya, karena sudah begitu banyak kontradiksi antara apa yang saya baca dengan apa yang saya lakukan di dunia. Begitu katanya murid. Maka Bapak Ibu, ini sebuah tanda jika kita memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan hati kita, sepenuh hati kita, maka kita akan mendapatkan banyak hal dan akan bisa masuk ke dalam jiwa hati kita. Jadi ini adalah problem kita semua, saya kira, terutama di dunia modern. Ketika seseorang membaca Al-Quran, seorang Syekh Abdullah Daras itu pernah mengatakan, kata-katanya ini dikutip oleh Pak Quraish Shihab di dalam bukunya Membumikan Al-Quran, bahkan ditaruh di sampul belakangnya. Kata Abdullah Daras mengatakan, apabila Anda membaca Al-Quran, maknanya akan jelas di hadapan Anda. Tetapi bila Anda membacanya sekali lagi, Anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna sebelumnya. Demikian seterusnya, sampai-sampai Anda dapat menemukan kata atau kalimat yang mempunyai arti bermacam-macam, yang semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat Al-Quran bagikan intan berlian, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya. Dan tidak mustahil, katanya Abdullah Daras, bila Anda mempersilakan orang lain memandangnya, ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang Anda lihat. Inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Jadi kalau semua orang bisa membaca Al-Quran dan bisa memahami Al-Quran, tetapi bisa mendapatkan makna yang, pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi itulah sesungguhnya kita kadang-kadang disuruh bukan sekedar membaca, tetapi memahami. Dan itu akan semakin dalam, maka akan semakin masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, maka dari sekian banyak tafsir yang muncul, ada yang hanya khusus tidak menulis tafsir secara utuh, tetapi hanya menafsirkan surat Al-Fatihah, itu pun sudah banyak bukunya. Tetapi itu tidak memiliki pemahaman yang sama persis, karena semuanya mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dari cara pandang masing-masing orang itu. Makanya surat Al-Fatihah itu ada yang mengatakan intisari dari Al-Quran, ya surat Al-Fatihah. Disebut dengan Ummul Kitab. Tadi disebut membuka dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, itu kemudian yang menyikapkan begitu banyak nama untuk surat Al-Fatihah ini. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu memberikan nama Al-Fatihah itu sampai 22 nama. Sama dengan Imam Al-Alusi juga memberikan 22 nama. Bahkan ada Sayyid Muhammad Haqqi itu memberikan nama Al-Fatihah itu sampai 30 nama. Jadi kenapa? Karena saking begitu banyaknya mutiara hikmah yang bisa diambil. Jadi kalau sekarang ini saya ingin mencoba bagaimana memahami pendidikan dari surat Al-Fatihah, maka ini saya hanya mengambil 7-8 poin saja.
Nanti kalau cukup ya secukupnya waktunya. Kalau cukupnya 1 ya 1 atau 2 mungkin. Jadi yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Fatihah, maka biasanya kita pasti mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud namanya. Di dalam surat Al-A'raf Allah itu mengingatkan kepada kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Jadi kata Allah, jika kamu kok merasa digoda oleh setan, fasta'id billah, maka berlindunglah kalian kepada Allah. Dan inilah ta'awud kita. Dari ta'awud ini maka kita bisa mengambil satu pelajaran penting dalam hal dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu sesungguhnya harus menghilangkan energi negatif yang ada dalam diri seseorang. Energi negatif itu apa? Jadi kalau setan itu bukan hanya terhindar dari setan yang secara mungkin secara makhluk kita pahami, tetapi setan itu bisa berupa juga kebodohan. Kebodohan itu juga bagaimana orang menghindarkan kebodohan? Ya dengan pendidikan. Pendidikan dalam Islam itu bukan hanya menghilangkan kebodohan, tetapi bagaimana rasa malas itu dihilangkan. Ini lebih banyak kepada pendidikan karakter. Jadi kalau misalnya ada yang malas, bagaimana dia bisa semangat untuk bisa belajar, menuntut ilmu, kemudian terlepas dari kebodohan. Setan yang lainnya juga ada, mudah mengeluh. Jadi kadang-kadang kalau kita mengajar anak-anak kita itu ya sering mengeluh karena merasa banyak tugas, mengeluh karena tidak bisa mengerjakan. Nah itu kan tugas kita sebagai seorang guru dan orang tua kepada anak kita juga. Jadi pendidikan bukan hanya di sekolah, tetapi pendidikan di keluarga juga bagian dari pendidikan yang sangat luar biasa. Justru itu inti pendidikan. Kalau sekolah paling cuma beberapa jam, tapi kalau di rumah full sehari semalam bersama kita. Di antara yang lain adalah ada rasa susah, sedih. Nah itu juga bagian dari bagian setan yang muncul dalam karakter yang muncul. Dan yang paling berat itu adalah setan itu dalam bentuk karakter buruk itu adalah cinta kepada dunia atau dunia oriented. Kalau pendidikan sudah oriented dunia, maka itu ya memang berdasarkan dunia. Bagaimana seseorang yang menjalani pendidikan, menuntut ilmu itu ya niatnya hanya untuk mencari dunia. Nah inilah salah satu setan yang harus kita itu. Maka dari ta'awud itu kita masuk kepada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lakukan? Bahwa bismillah ini memberikan orientasi kepada dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita itu mestinya orientasinya hanya kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk apa itu? Untuk menghilangkan dari sikap-sikap setan yang tadi itu, yang kita sebut tadi itu. Jadi yang inilah bismillah ini yang harus menjadi landasan kita ketika kita menjalankan pendidikan. Untuk anak kita di rumah, untuk di lembaga pendidikan. Saya kira Muhammadiyah dari awal juga kayak begini. Jadi kalau misalnya Rasulullah mengingatkan kita, kullu amrin dzibalin la yabda'u fi bismillah fahuwa abtar. Segala perkara yang sesungguhnya ada kebaikan di sana, tetapi kemudian tidak diawali dengan bismillah, dengan basmalah kita menyebutnya, fahuwa abtar, maka dia akan terputus keberkahannya, hilang keberkahannya, dan begitu. Nah inilah membeli orientasi kita bahwa pendidikan kita itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Cuma yang sekarang terjadi adalah bahwa pendidikan itu adalah karena tuntutan ekonomi ini. Semuanya ekonomi semua. Bagaimana anak-anak itu dengan pendidikan bisa bekerja? Padahal kalau semua karena Allah, mestinya ketika dia menjadi ilmuwan, maka bagaimana dia ilmuwan itu bermanfaat untuk mendapatkan, untuk meraih ridha Allah. Orang sekarang itu saya kira ini nanti akan kecenderungan dengan pasar juga. Jadi kalau anak-anak kita itu kalau masih TK, masih SD, masih SMP, biasanya orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi lebih,
itu biasanya akan menyekolahkan anaknya kepada sekolah yang bagus. Bisa jadi sekolah bagus itu juga sekolah yang identik dengan sekolah mahal. Dimasukkan berapapun biayanya, dimasukkan ke TK yang mahal, meskipun 250, 300, masukkan di sana. Untuk apa? Kata untuk menjaga karakter anak itu. Makanya anak-anak itu kalau sudah TK dan kemudian nanti SD masih kecenderungan ke sana. Dia akan menyekolahkan ke SD yang untuk pembangunan karakter agamanya bagus. Sampai SD, makanya kalau kita mendirikan SD itu biasanya dan mahal dan bagus, telaten, disiplin, biasanya banyak muridnya. Karena itulah kecenderungan orang sekarang. Kalau SMP ini sudah mulai pecah. Ada yang sudah mulai mempertimbangkan biaya karena anak sudah besar, lalu kemudian SMP-nya biasanya kadang dibawa ke SMP negeri. Ada yang masih di sekolah Islam. Nah, kalau sudah SMA, biasanya ini pertimbangan ekonominya sudah sangat tinggi. Makanya yang terjadi kemudian ketika karakter itu sudah dibangun mulai TK, SD, SMP, hafalannya kadang sudah 5 juz, bahkan ada yang sudah 10 juz. Ketika masuk di sekolah umum yang kemudian di situ tidak ada program tahfidznya, biasanya hafalannya hilang dan karakternya akan berubah. Kenapa? Karena memang sudah berkumpul dengan dunia yang sudah berbeda dari sebelumnya. Nah, makanya ini kadang-kadang kita ini kalau saya cerita bagaimana SMA Ambunten tadi, SMP Ambunten lalu kemudian bisa bubar, itu salah satunya adalah ketika faktor ekonomi ini berada. Jadi kalau sudah masuk SMA, dia berpikir bagaimana anak saya dari SMA bisa bekerja. Pikirannya sudah bekerja. Maka ketika sudah kuliah, bagaimana anak saya kuliah dengan jurusan ini dan itu, jurusan A, B, C, D, lalu setelah itu bisa bekerja. Karena apa? Orientasinya sudah orientasi uang, orientasi ekonomi sudah. Nanti kalau anaknya setelah kuliah tidak mendapatkan pekerjaan, anaknya kadang-kadang stres. Tetapi ini sudah mulai mencair. Mencairnya bagaimana? Cara pandangnya orang bekerja sekarang karena mengingat lapangan pekerjaan yang susah, maka kemudian anak-anak muda sekarang yang sudah lulusan S1 itu kadang-kadang bekerjanya pokoknya bekerja saja, mendapatkan yang halal kan. Jadi sekali lagi ini adalah orientasi ke depan. Jadi orientasi untuk mendapatkan ridha Allah itu beda. Jadi pendidikan dalam Islam itu pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan uang dan pekerjaan. Tetapi karena kita dengan pengaruh dunia yang sekarang yang kapitalis sekarang ini, maka kita arahnya ke sana semua. Bagaimana mencari uang dan seterusnya. Pekerjaan mendapatkan dari sekolah itu. Makanya ada orang yang pragmatisnya gimana? Kalau cuma kuliah ingin mendapatkan pekerjaan, ya nggak usah saya kuliahkan anak saya, biar suruh berdagang saja. Ini biasanya orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih, anak-anaknya berdagang. Padahal kalau saya, sebagaimana kalau saya kenalan saya dengan orang-orang Cina itu, dengan pedagang-pedagang Cina itu beda cara pandangnya. Dilihat anaknya, dia tetap disekolahkan ke S1, tetap kuliah S1, tetapi kalau dia pikirannya mampu untuk itu, diteruskan kuliahnya sampai setinggi-tingginya. Tetapi kalau sudah dilihat ketika S1 sudah pas-pasan, wah ini nggak mampu, maka dia akan disuruh berdagang saja. Nah, kita ini kadang-kadang cara berpikirnya pragmatis, nggak usah kuliah saja. Nah, saya pernah menghadapi anak-anak yang semacam ini ada. Yang penting itu uang katanya, bukan nama. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan uang yang banyak, tetapi dia tidak punya pengetahuan. Padahal ketika anak-anak kita sudah menjadi kebutuhan, saya kira ketika anak-anak kuliah itu, yang kita hadapi itu kuliahnya anak itu bukan semata-mata untuk pekerjaan, tetapi bagaimana wawasan anak-anak kita ke depan itu kan jangkauan 20 tahun ke depan. Jadi kalau dia hanya sampai di SMA, cara bergaulnya sudah berbeda. Nanti kalau udah kuliah, bagaimana menghadapi orang sudah berbeda. Nah, itu yang dibutuhkan di sana. Nah, sekali lagi, apa yang kita lakukan sekarang ini harus melakukan orientasi. Nah, untuk merubah orientasi itu, maka kita membutuhkan pendidikan tauhid, pendidikan akidah kepada anak-anak kita. Lalu di mana perubahannya? Jadi orang tua yang pertama kali. Kita harus kuatkan itu. Nah, orang sekolah itu tidak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan. Makanya kalau seandainya dihitung-hitung pekerjaan,
Kadang-kadang saya ini ya, saya kuliah S2 di agama gitu kan, tapi saya nggak jadi pegawai negeri, tidak menjadi pegawai depak misalnya gitu. Lah untuk apa ilmu saya kan dihitung tuh kayak gitu, tapi bisa menyampaikan seperti ini. Jadi tidak semata-mata uang memang, itu yang harus menjadi landasan kita ketika kita menyekolahkan anak kita, mendidik anak kita. Anak-anak kita sekarang ini cenderung mencari jurusan yang umum. Kalau disuruh sekolah agama, susahnya luar biasa. Saya anak 3 rata-rata kalau diajak, yuk sekolah agama nak, memang enggak. Tetapi kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa kamu kuliah itu tidak semata-mata untuk ingin mendapatkan dunia atau dunia oriented. Kalau sudah dunia oriented ini luar biasa, sampai ke gurunya. Nah nanti kalau gurunya nanti iya karena butuh iya karena stain, nanti kita bahas. Jadi kalau sampai itunya juga akan dunia oriented semua. Nah kalau ini yang terjadi, maka anak kita menjadi mudah susah, mudah sedih, mudah putus asa, mudah pesimis, dan tidak ada optimisme untuk menjamin itu. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang ketika memondokkan anaknya, pertanyaannya, kalau anak saya mondok nanti dapat pekerjaan apa, kata. Padahal banyak cerita ini orang-orang mondok ya keluar ya alhamdulillah dengan pekerjaan, karena keyakinannya kuat Allah akan mencukupi, ya Allah juga akan mencukupi itu. Jadi ada sebuah kisah itu, santri itu mondok, santri mondok. Jadi di Jawa Tengah apa di Jawa Barat itu ada di rest area itu, atau enggak di rest area kan, itu tempat orang istirahat, dan di sana itu banyak kamar mandi, sampai puluhan kamar mandi semua. Di tempat diberikan masjid, tempat ibadah, istirahat dan seterusnya. Ketika ditanya ini punya siapa kok sampai besar, maka ketika ditelisik ternyata ini punyanya seorang alumni santri. Santri ini ketika mondok sama kiainya itu disuruh hanya untuk membersihkan kamar mandi saja. Itu saja pekerjaannya, nggak ada yang lain. Maka ketika keluar dari pondok, ternyata dia punya keahlian untuk mendapatkan karunia Allah dengan mendirikan kamar mandi di pinggir jalan, dan itu sangat mencukupi. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Semoga yang baru sampai di basmalah, selanjutnya nanti kapan-kapan dilanjutkan saja. Mungkin hanya ini yang dapat sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita bisa merubah orientasi pendidikan kita. Setidaknya Allah oriented, Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan utama kita, termasuk dalam hal mendidik anak-anak kita. Sekali lagi, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita, dan kita senantiasa diridhai oleh Allah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pengajian pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Baru Surur. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bekal kita nanti ketika mendidik anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya pengajian, maka berakhir sudah rentetan acara pada malam hari ini. Kami selaku penata acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari awal sampai akhir acara ada kesalahan baik yang kami sengaja ataupun tak kami sengaja. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.